kami boleh ada di tempat ini. Kami sebagai wanita, kami rindu mengagungkan Engkau. Kami rindu memberikan ucapan syukur kami kepada Engkau. Dan pagi hari ini, sungguh hati kami melimpah dengan syukur. Kami percaya ibadah kami dari awal pertengahan kepada akhirnya, Engkau akan menyertai, Engkau akan ambil alih. Dan semua yang hadir saat ini Tuhan, Engkau akan penuhi dengan kuat kuasa yang dari surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami. Banyak perkara sudah terjadi dalam hidup kita. Banyak persoalan yang kita hadapi. Tetapi biarlah dengan perkara dan persoalan yang kita hadapi sepanjang hidup kita, biarlah kita terus mengucap syukur atas segala kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah
kepada Tuhan kalau hari ini kita bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Engkau sungguh mengasihi kami Tuhan. Sekali lagi katakan ku bersyukur. Setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidup, buat kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita kepada Allah kita yang luar biasa. Sikira patakaya sikira la bara la bara la bara la kiara la maya se kiara la maya la mo kiara la maya la basikira la bara la bara la bara. Hati kami melimpah dengan syukur, hati kami melimpah dengan syukur. Terus berdaulat atas hidup kami Tuhan. Biarlah kerinduan kami terus ada di dalam Engkau. Kami para wanita merasa kami tidak mampu tanpa Engkau. Dan hari ini Tuhan, bukti kami tidak mampu melakukan setiap tugas-tugas yang kami emban. Kami mau datang kepada Engkau. Kami mau bawa hati kami mau bawa hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Berdaulatlah Engkau atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan denganku
Yesus Kau yang ku pegang teguh. Katakan bersama, ku rindu setiap waktu. Wanita yang dikasih Tuhan, angkat tanganmu, katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah ya Yesus, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku undang bangkit berdiri semua. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku lebih lagi katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkau Tuhan yang kami agungkan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku katakan berdaulat atas hidupku. Ya Yesus, berdaulatlah Engkau atas hidup kami Tuhan. Ku berserah penuh. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Berdaulatlah atas hidup kami, karena hidup kami bukan milik kami, tetapi hidup kami adalah milik-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami para wanita yang hadir saat ini, kami mau bersungguh-sungguh, kami mau menyerahkan setiap hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Ambil alih setiap hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami rindu memuji Engkau, kami rindu mengagungkan Engkau. Biarlah hadirat Tuhan turun atas setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap memuji Tuhan katakan haleluya. Saya percaya wanita-wanita, ibu-ibu yang hadir saat ini merasakan sukacita yang daripada Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan, sehingga kesempatan hari ini kita boleh datang kepada Tuhan. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya.
Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, tengok saudara kita di kanan kiri kita, katakan, saya bersyukur hari ini karena Tuhan baik. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, kasih jempol kepada Tuhan kita. Sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Kami rindu wanita, naikkan pujian ini, bersyukurlah. Amin. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Katakan bahwasannya. Bahwasannya untuk selamanya. Bahwasannya untuk selamanya. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Katakan ibu-ibu, bersyukurlah. Haleluya. Saya percaya ibu-ibu semua, para wanita yang hadir di tempat ini bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Haleluya. Mari kita akan terus bersorak-sorai untuk kemuliaan nama Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Angkat kedua tanganmu, soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Allah kita luar biasa. Silakan duduk ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Mari kita persiapkan persembahan kita sebelum kita dengar kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa ketika kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan akan adakan mujizat dalam hidup kita. Tangan Tuhan tidak akan kurang panjang untuk menolong setiap kita. Bahkan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar setiap doa kita. Biarlah kita percaya ketika kita mengalami persoalan pergumulan,
Biarlah kita para wanita yang ada terus mengucap syukur atas segala kebaikan yang Tuhan berikan. Kita akan berdoa untuk persembahan kita sebentar. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur pada saat pagi hari ini Tuhan, kami datang kembali ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami pada saat ini mau memberikan apa yang kami miliki ya Bapa. Kami percaya untuk hormat kemuliaan nama-Mu, kami siap untuk memberi. Haleluya, amin. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Bijak dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ada mujizat dalam bersyukur. Saya undang ibu-ibu semua bangkit berdiri. Perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang. Katakan ada mujizat. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang, ku menang bersama-Mu. Angkat suaramu sembah Tuhan dalam setiap keadaan. Haleluya.
Ada mujizat dalam bersyukur. Pujian ini adalah ungkapan iman kami kepadamu ya Bapa. Kami percaya bahwa tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong setiap kami. Dan telinga-Mu tidak kurang tajam untuk mendengar setiap seruan hati kami Tuhan. Kami percaya itu akan terjadi dalam hidup kami. Engkau akan menolong kami, Engkau dengar seruan kami. Tapi biarlah setiap kami melakukan bagian kami, yaitu melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat siang hari ini Bapa. Pujian penyembahan sudah kami naikkan di hadapan-Mu. Kami percaya pujian kami boleh naik Tuhan, menjadi korban bakaran yang harum di siang hari ini di hadapan-Mu. Dan tiba saatnya Engkau melawat setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau utus hamba-Mu ke tempat ini untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan daripada Engkau untuk tempat ini Tuhan. Untuk wanita-wanita-Mu terkasih di tempat ini Bapa. Untuk kembali menguatkan kami. Untuk kembali mendidik kami menjadi lebih baik lagi Bapa. Terima kasih Bapa, karena kami percaya ketika firman disampaikan akan ada perubahan buat setiap kami. Dan ketika firman ini kami lakukan, akan ada buah yang kami hasilkan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, untuk itu berfirmanlah buat setiap kami. Kami semua siap untuk mendengar dan kami semua siap untuk melakukan. Terima kasih Bapa, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan, mari sama-sama saya katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, silakan duduk Ibu-ibu semua, kekasih-kekasih Tuhan, shalom. Terima kasih kepada Ibu Gembala di tempat ini, kepada Bu Foni yang sudah berikan kesempatan kepada kami dan untuk Ibu-ibu semua, untuk kami boleh sharing firman Tuhan pada siang hari ini. Anugerah Tuhan kami boleh berada di tempat ini. Kami boleh berdiri di tempat ini, boleh berbagi firman buat Bapak Ibu, buat Ibu-ibu semua. Anugerah Tuhan itu sungguh luar biasa. Seperti pujian tadi yang kita naikkan. Ya, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar seruan kita. Seringkali ini yang kita klaim Bu ya, di hadapan Tuhan. Kalau tangan Tuhan tidak kurang panjang, kalau telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar setiap seruan kita, kenapa hidup kita masih begitu-begitu saja? Mungkin saat ini kita masih hidup dalam pergumulan. Mungkin saat ini kita masih hidup dalam permasalahan yang tidak kunjung selesai. Mungkin sakit penyakit masih terjadi dalam hidup kita. Tapi kita pujikan dengan iman bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Kita percaya Bu, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita, amin? Semua kita percaya. Tuhan itu rindu menolong setiap kita. Tuhan itu rindu mendengar seruan kita dan memberikan jawaban atas setiap pergumulan kita. Itu kerinduan Tuhan. Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Tapi bagaimana kita? Apakah kita sudah melakukan apa yang menjadi bagian kita di dalam setiap kehidupan kita? Pagi hari ini saya mau sampaikan tentang takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan kami percaya. Wanita-wanita Tuhan di tempat ini, ibu-ibu kekasih Tuhan, hidup dengan takut akan Tuhan, amin. Tapi siang hari ini, melalui kebenaran firman Tuhan kita mau diingatkan kembali. Mari lebih lagi untuk kita hidup dengan takut akan Tuhan. Next. Kita mau baca sama-sama di dalam Amsal 31 ayat 30. Mungkin firman Tuhan ini, ayat ini juga sering ya kita dengar, kita sebagai wanita-wanita, kita sering dengar ayat ini. Tapi penyampaian pribadi lepas pribadi itu berbeda. Tapi saat ini saya mau sampaikan kembali tentang takut akan Tuhan. Supaya kita sebagai penolong-penolong di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah rumah tangga, kita akan semakin dikuatkan oleh Tuhan ketika kita membaca firman Tuhan ini. Kita mau sama baca-baca Ibu, kita mau baca sama-sama Ibu.
Amsal 31 ayat yang ke-33, 21. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Amin. Ya. Takut akan Tuhan adalah sesuatu yang mutlak yang harus dimiliki oleh setiap kita, anak-anak Tuhan. Kita anak-anak Tuhan, wanita-wanitanya Tuhan adalah wanita yang cantik-cantik di mata Tuhan. Ya. Tapi kita lebih dituntut oleh Tuhan adalah menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan? Next. Wujud takut akan Tuhan, wujud takut, sikap takut akan Tuhan adalah taat melakukan kehendaknya. Sebagaimana Kristus telah memberikan teladan bagaimana ia taat melakukan kehendak Bapa, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Karena itu kita wajib mengikuti jejaknya, yaitu hidup dalam ketaatan. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan yang begitu sempurna buat hidup kita. Kematian di atas kayu salib itu adalah ketaatan Tuhan Yesus sampai akhir kehidupannya. Itu yang harus kita teladani. Itu yang harus kita contoh. Mungkin kita semua susah, nggak bisa. Gimana kita bisa mengampuni orang lain? Gimana kita bisa mengampuni orang yang seringkali menyakiti kita, melukai hati kita? Gimana saya bisa seperti Yesus? Yesus Tuhan. Gimana kita bisa sempurna seperti Yesus? Tapi itu yang Tuhan mau atas hidup kita. Terlebih kita sebagai penolong di tengah-tengah keluarga. Bagaimana kita menjadi teladan di tengah-tengah keluarga. Karena dengan kesalehan kita sebagai seorang istri, mungkin kita punya suami yang menjengkelkan. Mungkin kita punya suami atau di luar sanalah, ya, punya suami yang tidak takut Tuhan. Tapi ketika kita memiliki hati yang taat sama Tuhan, hati yang mau takut akan Tuhan, firman Tuhan katakan kita boleh memenangkan suami. Amin. Mungkin sampai saat ini kita, di antara kita semua masih ada suami-suami yang seringkali ya masih suka menjauh dari Tuhan, tidak mau melekat kepada Tuhan, masih tidak mau datang untuk beribadah. Mari kita tetap berdoa. Mari kita tetap setia, naikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan dengan diri kita sendiri, hidup takut akan Tuhan. Amin. Ya, karena takut akan Tuhan itu kunci dari segala hal dalam hidup kita. Karena takut akan Tuhan adalah bagian dari sebuah ketaatan yang harus kita teladani dari Kristus yang sudah mati di atas kayu salib. Next. Kekristenan tanpa memiliki rasa takut akan Tuhan adalah sia-sia. Ya, kekristenan tanpa memiliki rasa takut akan Tuhan adalah sesuatu yang sia-sia. Hidup takut akan Tuhan adalah hidup yang penuh hormat kepada Tuhan, yang ditandai dengan rasa takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sehingga dengan penuh komitmen kita mengasihi Tuhan dan menempatkan Dia sebagai yang terutama di dalam hidup kita. Inilah definisi takut akan Tuhan. Kita dengan taat. Takut akan Tuhan ditandai dengan kita itu rasa takut melakukan sesuatu atau perbuatan-perbuatan yang melanggar kebenaran firman Tuhan. Tapi seringkali tanpa kita sadari, kita masih suka berbohong, ya. Tapi rasanya nggak ada sih. Kita ya seringkali kalau kita dapati orang-orang di luar sana sih, ketika tanpa sengaja kita mengajari berbohong kepada anak kita. Kita nggak sadar, sopo sing ngajari anak-anak ini kok bisa bohong. Padahal tanpa sengaja terkadang kita yang mengajari. Hei nak, nanti kalau ada orang yang cari mama, bilang mama tidur ya. Ya. Kalau anak yang kritis, awas lo ya. Mama nggak tidur kok bilang mama tidur. Nah, sekarang anak sekarang kritis-kritis Bu. Ya, untuk itu kita bukan hanya dengan ucapan, kita mau belajar memberi teladan buat anak-anak kita. Seringkali di dalam sebuah pekerjaan ya, menghalalkan segala cara untuk berbohong. Tapi jujur Bu, saya sendiri ya, kalau mau bohong sedikit saja itu susah sekali. Kadang anak-anak itu bilang, aduh saya sudah janji ke si A untuk ngasih kendaraan untuk ini. Lah ini kendaraannya nih dipakai ini. Aku tak ngomong supirnya Mbak mati ya. Jangan, gak damai sejahtera.
bilang aja, supirnya ada keperluan. Karena memang keperluan muat di sini, baru bilang, besok saya bisa kasih kendaraannya. Nah, saya mau ngajarkan kepada mereka, untuk mereka benar-benar mau berkata apa yang sebenarnya. Jadi saya sendiri nggak damai sejahtera. Kayak kemarin juga, ketika saya membuat tagihan, anak-anak membuat tagihan, kan langsung dari portal itu sudah keluar harga. Loh, harganya kok mahal? Padahal saya masih tawarkan harga. Hei, ini tak tagih aja ya. Loh, gak damai sejahtera. Sebenarnya kalau saya tagih dengan harga yang mahal pun bisa. Tapi saya nggak sejahtera. Saya telepon ke Jakarta, tolong untuk di portalnya untuk direvisi. Karena harganya nggak segitu. Saya nggak mau. Saya selalu ngajarkan sama mereka, ayo kita berkata, belajar melakukan yang benar. Karena itu seringkali tanpa kita sadari, kita melakukan kebohongan demi kebohongan yang pada akhirnya ditiru oleh anak-anak kita. Tapi kita saat ini diingatkan oleh Tuhan, mari kita lebih lagi berpegangan kepada firman Tuhan, bahwa takut akan Tuhan itu harus terjadi, harus ada, harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Next. Secara sepihak kita seringkali menuntut Tuhan untuk memberkati atau menggenapi janji-janji firman-Nya, tetapi kita sendiri tidak mau membayar harga. Ya, kita mengklaim Tuhan. Ya, kita senangnya mengklaim Tuhan. Kok hidupku masih seperti ini Tuhan? Aku sudah rajin beribadah. Aku sudah rajin memberi, aku sudah rajin melayani. Tapi kenapa aku masih dalam kekurangan? Kenapa sakitku enggak sembuh-sembuh? Kenapa suamiku masih tetap aja seperti ini? Ya. Pertanyaannya, apakah kita sudah membayar harga dengan berkat-berkat yang kita rindukan dari Tuhan? Ada harga yang harus dibayar. Hidup takut akan Tuhan berbicara tentang sebuah ketaatan. Hidup takut akan Tuhan bicara tentang sebuah keyakinan bahwa kita itu percaya bahwa ada mata Tuhan yang tertuju kepada setiap kita. Sehingga kita takut melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Apakah itu sudah terjadi dalam hidup kita? Seringkali tidak kita sadari, Bu. Tapi kita mau belajar betul. Tahun 2023, semua pakar mengatakan tahun yang sulit. Tapi saat ini kita bersyukur kita sudah menginjak di bulan Maret. Tahun yang lalu sempat saya dikhawatirkan dengan sebuah peraturan sodol namanya. Zero over dimensi overloading. Tapi saya berserah sama Tuhan. Tuhan akan melakukan caranya yang ajaib untuk menolong kami. Sampai saat ini pun saya bersyukur bisa lewati hari demi hari, bulan demi bulan sudah masuk di bulan Maret. Anugerah Tuhan tidak pernah berkekurangan di dalam hidup kita. Amin. Untuk itu mari, setiap firman yang Tuhan mau kita lakukan, ayo kita belajar untuk melakukan. Jangan hanya sepihak kita mengklaim Tuhan untuk memberkati kita, tapi kita enggak mau membayar harga. Takut akan Tuhan artinya kita mau melekat kepada Tuhan. Di dalam apa? Di dalam doa-doa kita, pujian penyembahan kita. Karena di dalam itu ada banyak kuasa yang akan Tuhan nyatakan atas hidup kita. Amin. Kalau saya boleh berdiri di sini, saya merasakan, Bu, sungguh melalui doa, melalui pujian dan penyembahan ada kekuatan. Ada banyak hal yang Tuhan singkapkan di dalam kehidupan saya secara pribadi. Makanya saya sharingkan dengan ibu-ibu semua di tempat ini. Wanita-wanita kekasihnya Tuhan harus merasakan bagaimana ketika kita datang di kaki Tuhan, kita tersungkur di kaki Tuhan. Ketika saya sudah waktunya untuk doa, saya masuk kamar, saya kunci, korden saya tutup, saya berdiri, saya seperti WL berdiri sudah nyanyi sampai sujud saya sama Tuhan. Betul, Bu? Ayo kita lakukan. Karena disitulah kita boleh merasakan hadirat Tuhan, kekuatan Tuhan. Setiap kita nggak mampu berjalan tanpa Tuhan. Amin. Hanya Tuhan yang bisa beri kita kekuatan. Melalui apa? Melalui melekat kepada Tuhan. Dan lakukan bagian kita untuk hidup takut akan Tuhan. Next. Ada kalanya Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kita sebagai bagian dari proses pendewasaan iman
Namun tidak sedikit masalah harus kita alami sebagai akibat dari ketidaksungguhan kita dalam mengikut Tuhan atau kita tidak takut akan Tuhan. Setiap kita Tuhan izinkan mengalami masalah. Mungkin ada tujuan Tuhan untuk pendewasaan iman kita. Mungkin juga setiap masalah yang boleh kita alami, ada sesuatu yang tidak benar dalam hidup kita. Bulan November, Bu, saya cerita sedikit mengalami satu tragedi, ya, saya katakan tragedi. Kendaraan saya yang nyebrang dari Banyuwangi menuju ke Lombok. Tinggal 1 jam, dari Banyuwangi ke Mataram itu 8 jam kalau nggak salah. Tinggal 1 jam nyandar. Di dalam kapal ada kendaraan bak terbuka, muat bahan kimia itu pletik-pletik, akhirnya terbakar. Kendaraan saya ada 2. Satu di dek 2, dekatnya kendaraan yang terbakar. Satunya lagi di dek 1, yang kendaraan besar. Kendaraan saya yang besar ada di dek 1, yang di dek 2, kendaraan kecil. Saya berdoa semalam tuh, kan kejadian itu jam 4 sore. Saya berharap, ya sudah kalau yang satu kebakar, yang satu masih selamat lah. Saya berharap Tuhan, kendaraan saya masih Tuhan izinkan untuk selamat. Ya, karena muatannya terlalu mahal. Muatannya muatan oli, terlalu mahal buat saya, di atas 1 M. Nah, saya berdoa semalam, sampai sore belum ada pertolongan dari pihak kapal. Tapi untuk penumpang sudah dievakuasi semua, selamat semua. Tapi kendaraannya ini harusnya dari pihak kapal kalau cepat, ya sandarkanlah mungkin ke Padang Bayi atau kemana. Atau cepat panggilkan, datangkan untuk pemadam. Tapi enggak tahu kenapa. Terus semalam saya berdoa kan sudah nggak bisa ngelihat lagi, nggak bisa dengar ceritanya lagi. Setelah pagi saya semalam berdoa, saya berharap Tuhan masih menolong. Tapi saya berkata Tuhan biar kehendak-Mu yang jadi. Akhirnya pagi, jam 7 pagi mulai ada yang kirim video lagi. Kapal sudah miring, sudah datang pemadam kebakaran, tapi nyemprotnya itu nggak berani mendekat. Nyemprotnya itu dari jauh, kayaknya itu airnya nggak sampai ke kapal. Mungkin ada rasa takut dari kapal pemadam ini tadi, kalau sampai kapal ini tenggelam takut kesedot. Karena kapal yang dinaiki ini besar sekali. Ya. Akhirnya sampai siang nggak ada pertolongan, sore jam 3 dinyatakan tenggelam. Dengan nilai barang 1,2, kendaraan mungkin 400 atau berapa. Ya. Tapi kami katakan, Tuhan, semua adalah milik Tuhan. Tuhan beri kami kekuatan untuk kami tetap bersyukur. Amin. Ya, saya ya kalau dikatakan ya, istri itu kuat, itu betul Bu. Justru suami saya yang agak down ya. Malah aku ini melayani Tuhan, Tuhan ini loh untuk pekerjaanmu. Tapi kenapa seperti ini? Sampai waktu hari Minggu, suami saya aku tak pergi ke gunung, aku tak doa, aku tak diem dulu sebentar. Loh, kamu kemarin loh sudah bisa bilang, semua punya Tuhan, Tuhan mau ambil. Ya sudah, kadang hati sama mulut itu enggak sama. Suami saya loh bilang seperti itu. Kadang mulut sama hati itu enggak sama. Loh, ya enggak bisa loh. Kamu sudah ngomong gitu, itu kan imanmu. Enggak, wis Minggu urusono di gereja, aku tak pergi. Ya. Dia ke nongko jajar, berdoa katanya. Nah, tapi saya sendiri, sudah saya terima. Saya bahkan ucapan syukur saya bersyukur itu apa? Saya bersyukur ketika saya bisa bersyukur dalam keadaan yang seperti ini, amin? Itulah yang mungkin susah. Tapi ketika kita bisa melakukannya, itulah ucapan syukur kita yang sebenarnya. Ya, memang secara manusia, aku sudah melayani Tuhan, ini kebutuhan ini untuk ini Tuhan. Tapi kenapa Tuhan lakukan seperti ini? Itu salah satu untuk pendewasaan iman kita. Jadi saya bersyukur. Walaupun urusannya juga agak panjang. Sampai sekarang pihak barang tidak bisa ngeklaim asuransi, alasannya kelalaian kapal. Nah, mereka ngeklaim ke kita. Kita nilai segitu besar itu dari mana? Ya 1,2 M. Akhirnya ya sudah saya nyerah sama Tuhan. Saya bilang sudah nggak bisa, apa maumu silakan.
tagihan saya yang hampir 300 juta sudah dipending sama mereka sampai sekarang. Ya sudah, Tuhan, yayasan, panti ini adalah milik Tuhan. Tuhan pasti pelihara dengan caramu. Ketika ini Tuhan izinkan, kami percaya Tuhan mampu untuk memberkati dengan cara Tuhan yang ajaib. Amin. Nah, itu sedikit cerita dari saya, Bu, kesaksian saya, bagaimana kita terus belajar melekat kepada Tuhan, supaya kita bersyukur, tetap bersyukur dalam keadaan yang susah sekalipun. Ya. Jadi ada kalanya Tuhan itu mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kita sebagai bagian dari proses pendewasaan iman. Jadi ketika kita diproses, jangan protes. Karena di dalam proses itulah ada progres iman kita. Semakin naik, semakin naik. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Next. Takut akan Tuhan adalah kunci utama untuk kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Amin. Ya. Takut akan Tuhan adalah kunci utama untuk kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Pemazmur menulis, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Nah, ini janji Tuhan. Berkat-berkat Tuhan akan Tuhan curahkan atas kehidupan orang-orang yang takut akan Tuhan. Biarlah itu terjadi atas hidup kita. Kita mau menjadi pribadi-pribadi yang semakin takut akan Tuhan. Next. Dikatakan pula bahwa sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Dan Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Seperti saya katakan tadi. Takut akan Tuhan artinya bahwa kita mengakui bahwa ada mata Tuhan yang tertuju kepada kita. Ada Tuhan, ada mata Tuhan yang mengawasi kehidupan kita, baik dalam perkataan kita, tindakan kita, pikiran kita. Ada Tuhan yang mengawasi. Takut akan Tuhan, itu kita mengakui kebesaran Tuhan, kemahakuasaan Tuhan atas hidup kita. Takut akan Tuhan mencakup segalanya, sehingga kita harus benar-benar belajar. Di dalam setiap kehidupan kita, sesusah apapun, mari kita terus belajar untuk hidup takut akan Tuhan. Next. Berkat tidak datang secara otomatis dalam hidup saat kita memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus. Tetapi berkat akan menjadi bagian hidup kita seiring dengan ketaatan kita dalam melakukan firman Tuhan. Jangan hanya bisa ngeklaim berkat-berkat Tuhan, tapi kita tidak melakukan apa yang menjadi bagian kita, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan katakan kita harus melekat kepada Tuhan. Ya, melekat seperti ranting untuk kita bisa menghasilkan buah. Dan buahnya itulah yang bisa dinikmati oleh orang lain. Disitulah kita menjadi pribadi yang akan diberkati oleh Tuhan. Melakukan pertama, cinta Tuhan, melekat kepada Tuhan. Buahnya adalah kita mengasihi orang lain, peduli kepada orang-orang sekitar kita, peduli kepada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Ya, di yayasan sebenarnya semakin banyak, ya, semakin banyak. Hari lepas hari akan banyak orang yang semakin depresi. Ya, tapi kami percaya akan pemeliharaan Tuhan. Ada beberapa yang Tuhan pulihkan, itu adalah satu anugerah. Karena di tempat kami belajar untuk kami memanusiakan manusia. Tiap hari diajak bicara, diajak sharing, disampaikan 1-2 ayat firman Tuhan. Terus kita jelaskan seperti ini. Itu. Kalau pulih itu bukan karena kemampuan kami, tapi Tuhan itu luar biasa. 2 kali masuk menur, yang akhirnya Tuhan pulihkan dan sekarang bisa bekerja. Sungguh satu anugerah. Saya sampai lupa siapa aja yang sudah masuk, sudah keluar, terus habis itu ada masuk lagi, keluar lagi. Dari ini sudah berapa yang Tuhan sudah pulihkan. Tapi itu sebuah anugerah Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan. Bagian kita adalah mengasihi mereka. Bagian kita melakukan firman Tuhan dengan
peduli dengan mereka. Sehingga bagian Tuhan untuk memberkati kita. Berkat memang tidak datang secara otomatis. Ketika kita mengikut Tuhan, ketika kita setia kepada Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, kita mengharap berkat-berkat Tuhan itu melimpah dalam hidup kita. Tapi kita tidak mau melakukan bagian kita. Karena melayani Tuhan di atas mimbar ini, belum tentu kita bisa melakukan dengan orang-orang sekitar kita. Pelayanan yang sesungguhnya adalah kehidupan kita ketika kita di masyarakat. Apakah hidup kita menjadi berkat atau justru kita menjadi batu sandungan? Tapi kita anak-anak Tuhan, wanita-wanita Tuhan di tempat ini, dianugerahi Tuhan berkat yang luar biasa, amin. Berkat-berkat melimpah dengan kita boleh berbagi dengan orang lain. Membagikan kasih, sharing kasihnya Tuhan bagi orang lain, amin. Ya, next. Tuhan pasti akan mengerjakan bagiannya, yaitu memberkati kita. Asalkan kita juga mengerjakan bagian kita, yaitu takut akan Dia. Ya, takut akan Dia artinya bahwa kita itu menyerahkan kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Mungkin kita sering kali bertanya ya Bu, di sekitar kita ada orang-orang yang menjengkelkan. Nah, orang itu loh enggak pernah ke gereja, tapi kenapa kok hidupnya enak? Kenapa penuh dengan harta melimpah? Kok dia kaya raya? Tapi enggak pernah ke gereja, tak lihat itu hanya dia justru eksklusif ya. Enggak pernah, karena di depan saya ada orang seperti itu juga. Sampai kalau mungkin saya pernah kesaksian di sini, sama mertuanya itu diusir dari rumah. Nah, suami saya yang berkata itu loh nggak bertobat-tobat. Ya kita nggak bisa mengklaim, kita nggak bisa menghakimi dia. Sudahlah, ada waktunya Tuhan tersendiri. Tapi pada akhirnya mereka pindah Bu. Nah, tapi kalau kita berpikir bahwa ada banyak orang di luar sana yang penuh dengan kekayaan, tapi hidupnya jauh daripada Tuhan. Kita akan baca di dalam Pengkhotbah 2 ayat yang ke-26. Kita mau baca sama-sama. Pengkhotbah 2 ayat yang ke-26, 3, 2, 1. Karena kepada orang yang dikenannya, Ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Ya, mungkin ada yang belum tahu dengan ayat ini, tapi kita tahu sekarang. Kita nggak bisa mengklaim orang di luar sana. Di luar sana banyak orang yang diberkati, sekalipun hidupnya tidak dekat dengan Tuhan. Sekalipun hidupnya jauh daripada Tuhan. Tapi Tuhan punya firman Tuhan katakan bahwa mereka sedang ditugaskan oleh Tuhan untuk mengumpulkan sesuatu, untuk menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Amin. Ya, jadi kita tidak bisa lagi ngomong, ya berarti itu keputusan Tuhan. Nanti sama Tuhan mau diberikan kepada siapa berkat itu. Jadi tapi kita tahu saat ini bahwa ketika kita melihat orang-orang yang diberkati, ketika hidup mereka banyak melimpah, tapi kok hidupnya jauh daripada Tuhan. Ada ayat firman Tuhan seperti ini. Ya, next. Mazmur 140 ayat 13. Sungguh orang-orang benar akan memuji namamu, orang-orang yang jujur akan diam di hadapanmu. Jujur adalah bagian daripada takut akan Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan, kita akan memperkatakan hal-hal yang jujur. Seringkali kita mendengar ya Bu ya, jujur dan berintegritas. Itu sifat atau gaya hidup yang harus ada dalam anak-anak Tuhan. Jujur, berintegritas. Sebenarnya jujur dan integritas itu hampir sama. Kalau jujur itu memperkatakan apa yang kita lakukan. Memperkatakan apa yang kita lakukan. Tapi integritas melakukan apa yang kita perkatakan. Ya jelas ya, paham ya, tapi ya melakukan apa yang kita katakan. Tapi kalau jujur mengatakan apa yang kita lakukan. Kalau tadi kita mengambil barangnya orang lain ya katakan, aku yang mencuri. Nah itu jujur kan? Tapi kalau integritas melakukan apa yang kita katakan. Kalau kita katakan mengasihi,
tapi kita tidak peduli dengan orang lain. Apa itu bisa dikatakan integritas? Enggak. Jadi jujur dan integritas itu adalah sifat atau karakter ilahi yang harus ada dalam kehidupan kita. Jujur dan berintegritas, itu anak-anak Tuhan. Jujur mengatakan apa yang kita lakukan, dan integritas melakukan apa yang kita katakan. Jadi apa yang dalam hati kita keluar dari mulut kita itu sama dengan apa yang harus kita lakukan. Next. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tadi saya katakan jujur adalah bagian dari takut akan Tuhan. Ketika kita mau jujur, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Satu janji Tuhan buat kita, wanita-wanitanya Tuhan di tempat ini. Mari melalui kebenaran firman Tuhan semakin menguatkan kita untuk kita menjadi lebih baik lagi. Amin. Untuk kita menjadi lebih lagi takut akan Tuhan. Untuk kita lebih lagi mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari terus belajar untuk kita menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Mungkin kita sedang kekurangan, tapi ketika kita anak-anak Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, kita memohon kepada Tuhan, ada pertolongan Tuhan melalui orang-orang yang akan digerakkan oleh Tuhan untuk menolong kita. Karena Tuhan selalu memakai orang lain untuk menolong orang lain. Kita bisa dipakai Tuhan untuk menolong orang lain. Tuhan pun bisa pakai orang lain untuk menolong kita. Jadi kita harus siap sebagai anak-anak Tuhan. Terlebih di tengah-tengah keluarga. Istri sebagai penolong harus benar-benar memiliki satu karakter takut akan Tuhan ini terjadi dalam hidup kita. Itu penting. Kita kadang sebagai istri mungkin terkadang ya kita protes. Ya. Harus taat tunduk kepada suami. Itu harus. Terkadang kita melawan kedagingan kita. Firman Tuhan katakan harus tunduk taat sama suami. Tapi daging kita melawan. Enak aja, aku loh yang kerja. Aku yang hidupi di rumah tangga ini. Tapi bagaimanapun juga, kalau kita sudah menjadi suami istri satu, yang adalah satu daging, kita harus tetap menghormati. Kita harus tetap taat. Menghargai suami sebagai imam di tengah-tengah keluarga. Karena ketika kita melakukan bagian kita ini, hubungan kita, tugas kita, atau tanggung jawab kita di hadapan Tuhan sudah betul. Tapi ketika kita memilih daging kita untuk kita tidak taat, karena mungkin kita sebagai istri lebih berperan di tengah-tengah rumah tangga, jadi kita mengabaikan suami. Kita tidak lagi hormat sama suami. Itu juga akan memperburuk keadaan kita. Tapi ketika kita mau sadar betul, kita melakukan sesuai dengan firman Tuhan, itu akan membawa dampak yang luar biasa untuk pemulihan dalam keluarga kita. Takut akan Tuhan, itu artinya bahwa kita betul-betul mau terus belajar untuk melakukan semua sesuai dengan firman Tuhan. Ayat terakhir, tadi tidak ada di slide ya. 1 Petrus 3 ayat 1 yang sering kali kita dengar. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Kelakuan istri yang takut akan Tuhan. Seperti firman Tuhan di awal. Ayat yang di awal tadi. Kecantikan, kemolekan adalah kebohongan dan kesia-siaan. Tapi takut akan Tuhan. Istri yang takut akan Tuhan akan dipuji-puji. Istri yang takut akan Tuhan adalah istri yang mau taat kepada suami. Istri yang mau rendah hati.
Istri yang mau melayani dengan sepenuh hati. Karena kita sebagai wanita, ketika kita terlahir ceprot sebagai wanita, kita sudah menyandang sebuah gelar adalah penolong. Mau nggak mau, bisa nggak bisa, kita harus melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Kita harus melakukan sesuai dengan firman Tuhan, apapun itu yang terjadi. Kita harus terus belajar, mengupgrade diri, menjadi pribadi yang mau semakin berkenan kepada Tuhan. Saat-saat yang sulit di depan kita, bulan-bulan di depan kita, tapi kita percaya, ketika kita mau dengan sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, ketika kita mau sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, percayalah, Tuhan akan menuntun kita. Sekalipun jalan berkerikil, sekalipun jalan berbatu-batu, tapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan berjalan di jalan yang rata. Amin. Kita percaya, kita imani, ketika kita mau melakukan bagian kita, takut akan Tuhan, menjadi istri yang setia, taat kepada suami, percaya kita akan memenangkan, kita akan menjadi mercusuar di tengah-tengah keluarga, yang akan membangkitkan keluarga kita diberkati dengan limpah oleh Tuhan. Amin. Ya, firman Tuhan gak panjang Bu, tapi kita mau belajar. Saya juga belajar terus untuk menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, untuk menjadi pribadi yang taat kepada suami, untuk menjadi pribadi yang mau melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya undang untuk WL, kita pujikan lagu yang terakhir, lagu yang sangat-sangat memberkati kita. Kita sadar, kita tahu bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Tapi mari kita lakukan bagian kita untuk kita takut akan Tuhan. Mari kita lakukan bagian kita untuk kita senantiasa bersandar kepada Tuhan. Untuk kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Saya undang wanita-wanitanya Tuhan tempat ini untuk bangkit berdiri. Kita mau amini firman Tuhan, kita mau responi firman Tuhan dalam hidup kita, dan kita mau lakukan hidup kita. Imani pujian ini, imani pujian ini, dengan kita hidup takut akan Tuhan, dengan kita melakukan firman Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong kehidupan kita, apapun permasalahan kita, apapun kehidupan kita yang mengalami banyak hal dalam hidup kita. Tangan Tuhan tidak kurang tajam, telinga Tuhan tidak kurang tajam, tapi kita harus melakukan yang bagian kita. Haleluya Yesus. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Kita pujikan dengan lebih sungguh-sungguh dari awal, supaya hal ini benar-benar terjadi atas hidup kita. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar
Kami melakukan bagian kami dengan kami hidup takut akan Engkau Tuhan. Kami akan boleh mengalami kemenangan bersama-sama dengan Engkau. Kami percaya Tuhan, ketika kami melakukan firman-Mu dengan sungguh-sungguh, kami boleh menang bersama-sama dengan Engkau. Biarlah kemenangan itu terjadi di tempat ini. Buat wanita-wanita-Mu Tuhan yang terkasih, wanita-wanita yang Kau kasihi di tempat ini Tuhan. Sebagai penolong di tengah-tengah keluarga, sebagai penolong di tengah-tengah rumah tangga. Sungguh Tuhan, biarlah kekuatan-Mu yang memampukan setiap kami untuk kami menjalankan semua sesuai dengan firman-Mu Bapa. Kami menjadi istri-istri yang takut akan Engkau. Kami menjadi istri-istri yang taat kepada suami. Kami menjadi wanita-wanita Tuhan yang senantiasa melekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berhenti bicara, tapi kami percaya Roh-Mu yang kudus memeteraikan di dalam setiap hati kami. Sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Sehingga hidup kami Tuhan, kami boleh semakin hari semakin menghasilkan buah untuk kemuliaan nama-Mu. Makasih berkati tempat ini Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Ibu Gembala di tempat ini, berikan hikmat yang daripada Engkau, kekuatan, kemampuan, kesehatan di dalam menggembalakan tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang memelihara kehidupan hamba-Mu di tempat ini. Seluruh staf, diakan, dan seluruh jemaat di tempat ini kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Berkati semuanya Bapa. Di dalam keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka Tuhan Engkau berkati. Anak-anak di tempat ini Tuhan Engkau berkati. Terima kasih Bapa. Menyerahkan keluarga besar GAB Mahanaim hanya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Pemeliharaanmu, perlindunganmu, penyertaanmu sempurna atas anak-anak-Mu di tempat ini. Makasih Bapa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah terima firman Tuhan dan siap untuk melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mari sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Puji nama Tuhan. Ibu-ibu di tempat ini diberkati oleh firman Tuhan. Firman Tuhan yang luar biasa. Takut akan Tuhan. Ya. Tidak janjian dengan Bu Rahel ya. Kalau tema di tempat ini tentang integritas. Ya. Takut akan Tuhan itu yang pertama. Supaya kita menjadi wanita-wanita yang sukses. Wanita-wanita yang hebat. Wanita-wanitanya Tuhan. Harus menjadi wanita yang punya integritas ya. Di mana di dalam keluarga juga, di sekeliling kita, di dalam pelayanan, dimanapun kita harus menjadi wanita yang punya integritas. Tidak hanya kita bisa berkata-kata tapi tidak melakukan. Ya, tapi biarlah kita juga belajar siang hari ini. Saya juga belajar, bukan orang hebat ya. Harus sesuai apa yang kita katakan dengan apa yang kita lakukan. Supaya hidup kita boleh menjadi saksi. Dimanapun kita berada, nama Tuhan yang dipermuliakan. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Bu Pendeta Rahel Surastri yang sudah membawakan firman Tuhan di ibadah kita pada siang hari ini. Untuk selanjutnya, yang berulang tahun di bulan Maret ini saya undang untuk maju ke depan. Silakan yang berulang tahun, yang merasa berulang tahun, atau yang bulan kemarin yang belum. Februari, Maret, Januari yang belum.
Silahkan monggo. Gak usah malu-malu. Panjang umurnya, Sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Nanti saya minta Ibu Pendeta Esther untuk berdoa buat yang ulang tahun. Mari kita satukan hati, kita berdoa untuk ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur berterima kasih pada siang hari ini. Tuhan, Engkau teramat baik kepada setiap para wanita yang ada di tempat ini. Tuhan, pada siang hari ini kami berdoa untuk ibu-ibu yang berulang tahun pada siang hari ini. Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi kendalanya, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulannya. Kami percaya Tuhan mendengar menjawab setiap doa-doanya. Kami berdoa Tuhan pada siang hari ini, kalau Tuhan telah menambah 1 tahun lagi untuk ibu-ibu yang kekasih ini, kami percaya Bapa, kiranya Tuhan tetap memberkati, menyertai apapun yang dikerjakannya, apapun yang dilakukannya menjadi berhasil dan beruntung. Kau berkati dalam seluruh aspek kehidupannya, Kau berkati rumah tangganya, Kau berkati menjadi ibu-ibu yang selalu takut kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, kami serahkan ibu-ibu ini dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Foto kameramen. Kameramennya di foto, sih tenang aja Bu Ruth, di foto. Udah lah, ben ayo. Sudah, Tuhan memberkati, ya Tuhan berkati. Silakan duduk. Ibu-ibu, kita bertemu lagi di bulan depan, tanggal 4 ya, 4 April. Pengumumannya ini kita akan mengadakan apa ya, rekreasi ya Bapak Ibu-ibu. Nah, biasanya kalau ibu-ibu itu sudah dibilangi rekreasi semangat, semangat ya ibu-ibu. Semangat ya. Kita akan adakan nanti di bulan Juli ya. Di bulan Juli itu ada tanggal merah. Nanti ibu-ibu bisa menabung dulu ya. Ibu-ibu bisa menabung di Bu Esti nanti ya. Masih ada waktu April, Mei, Juni ya. Ada 3 bulan jadi cukup ya. Acaranya nanti bulan Juli ya. Sekalian nanti nabung, kalau nabungnya banyak, sangunya banyak ibu-ibu. Ya, ya. Ya. White Dove-nya 11 April. Oh ya, sekalian ulang tahunnya White Dove ya. Aprilnya itu ditepatkan dengan ulang tahunnya White Dove nanti. Ya nanti ibu-ibu sekalian habis ibadah ditutup jangan pulang dulu ya. Kita mau foto bersama. Mungkin itu aja pengumuman dari saya. Mari ibu-ibu saya undang bangkit berdiri, kita akan berdoa. berlimpah-limpah dan
bersyukur Tuhan untuk siang hari ini. Kalau kami sudah menyelesaikan ibadah wanita di tempat ini Tuhan, biarlah Engkau yang menyempurnakan ibadah siang hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan apa yang kami lakukan tidak sia-sia. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami bahwa takut akan Tuhan itu adalah permulaan dari segalanya Tuhan. Kami berdoa Tuhan saat siang hari ini untuk hamba-Mu Ibu Rahel Tuhan berserta dengan Pak Yohanes Tio Tuhan memberkati Tuhan apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Tuhan memberkati pelayanannya, Tuhan memberkati rumah tangganya Tuhan. Bahkan Tuhan pondok pemulihan Tuhan yang sedang dikerjakan, yang sedang dikelola oleh hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan menyertai dengan tanda-tanda mujizat-Mu. Sehingga banyak orang-orang yang dipulihkan, banyak orang-orang yang diselamatkan. Semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk setiap dana yang dibutuhkan kami percaya Engkau Allah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan bagi hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan juga memberkati setiap kami para wanita siang hari ini Tuhan. Kami percaya saat kami mengutamakan Engkau, saat kami mendahulukan Engkau Tuhan, saat kami mencari wajah-Mu, maka Engkau Allah yang senantiasa menyediakan apa yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa menyertai melindungi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita minta memohon doa berkat. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan dapalah berkat dari kasih Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat, mari sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Mari ibu-ibu kita berfoto bersama.